Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Putri Royhotul Jannah NPM 009, Robi Supriyanto NPM 063, Nurhayati NPM 066, dan saya Paskalia Anggraini Puga NPM 067. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi yaitu tentang anggaran fleksibel dan analisis varians. Menggunakan anggaran dan varians untuk mengevaluasi hasil. Untuk mengilustrasikan bagaimana perusahaan menggunakan anggaran dan varians, kita akan mempertimbangkan Dominion Company, sebuah perusahaan di Toronto yang membuat koper lipat beroda yang populer di kalangan kru maskapai penerbangan. Nah, asumsikan untuk kesederhanaan bahwa perusahaan membuat satu produk, yang dimana penjualan adalah sama dengan produksi dan tingkat persediaan adalah 0. Jadi di sini ada Praga 8-1, Dominion Company. Laporan kinerja dengan menggunakan anggaran statis untuk bulan yang berakhir 30 Juni 2021, yang dimana Praga 8-1 ini menunjukkan hasil aktual untuk volume penjualan sebanyak 7.000 unit pada bulan Juni 2021 di kolom pertama. Kemudian jumlah yang dianggarkan untuk volume penjualan sebanyak 9.000 unit terdapat di kolom kedua. Dan varians, perbedaan antara dua kolom pertama terdapat di kolom 3. Jadi untuk unit, hasil aktualnya itu 7.000, anggarannya jumlah yang dianggarkan itu 9.000 unit, dan variansnya itu 2.000 U, yang dimana U ini varians biaya yang tidak menguntungkan terjadi apabila biaya aktual lebih besar dari biaya yang dianggarkan. Kemudian untuk penjualannya, untuk penjualan dari hasil aktual yang 7.000 unit itu sebesar $217.000. Kemudian untuk penjualan dari jumlah yang dianggarkan itu $279.000. Maka variansnya itu $62.000 U. Kemudian di sini ada biaya variabel. Biaya manufaktur variabel untuk hasil aktual itu sebesar $151.270. Untuk jumlah yang dianggarkan itu sebesar $189.000 dan variansnya itu $37.730 F, yang dimana F ini merupakan varians biaya yang menguntungkan terjadi apabila biaya aktual lebih kecil dari biaya yang dianggarkan. Kemudian biaya pengiriman atau penjualan untuk hasil aktual itu sebesar 5.000. Kemudian untuk jumlah yang dianggarkan itu sebesar 5.400 dan variansnya itu 400 F. Kemudian biaya administrasinya itu untuk hasil aktual 2.000. Untuk jumlah yang dianggarkan itu sebesar 1.800 dan variansnya itu 200 U. Jadi total biaya variabelnya itu sebesar $158.270, yaitu dengan cara menambahkan biaya manufaktur variabel, biaya pengiriman penjualan, biaya dan biaya administrasi. Kemudian untuk total biaya variabel untuk jumlah yang dianggarkan itu sebesar $196.200. Itu juga sama, yaitu dengan cara menambahkan. Maka untuk variansnya itu sebesar $37.930 F. Dan juga di sini ada margin kontribusinya untuk hasil aktual itu sebesar $58.730. Untuk jumlah yang dianggarkan itu sebesar $82.800 dan variansnya itu sebesar $24.070 U. Beban tetap. Nah, di sini ada biaya manufaktur tetap. Untuk hasil aktual itu sebesar $37.300. Untuk jumlah yang dianggarkan itu sebesar $37.000. Maka variansnya itu sebesar $300 U. Biaya penjualan dan administrasi tetap untuk hasil aktual itu sebesar $33.000.
Untuk jumlah yang dianggarkan itu sama juga, hasilnya itu sebesar $33.000. Maka variansnya itu tidak ada karena hasil aktual dan jumlah anggarannya itu sama $33.000. Maka total biaya tetap itu untuk hasil aktual itu sebesar $70.300 dan untuk total biaya tetap untuk jumlah yang dianggarkan itu sebesar $70.000. Maka variansnya itu $300 U. Jadi laba rugi operasinya itu untuk hasil aktual itu sebesar $11.570, yaitu dengan cara margin kontribusi dikurangi dengan total biaya tetap. $58.730 dikurangi $70.300, itu hasilnya $11.570. Dan untuk laba rugi operasi untuk jumlah yang dianggarkan itu sebesar $12.800, itu juga sama caranya, itu dengan cara menambahkan margin kontribusi yaitu yang sebesar $82.800 dikurangi total biaya tetap yang sebesar $70.000, maka hasilnya itu $12.800 dan variansnya itu sebesar $24.370 U. Varians yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Varians laba yang menguntungkan yaitu varians yang terjadi apabila laba aktual melebihi laba yang dianggarkan. Kemudian untuk varians laba yang tidak menguntungkan yaitu varians yang terjadi apabila laba aktual di bawah laba yang dianggarkan. Varians pendapatan yang menguntungkan yaitu varians yang terjadi apabila pendapatan aktual melebihi pendapatan yang dianggarkan. Dan untuk varians pendapatan yang tidak menguntungkan yaitu varians yang terjadi apabila pendapatan aktual berada di bawah pendapatan yang dianggarkan. Kemudian untuk varians biaya yang tidak menguntungkan yaitu varians yang terjadi apabila biaya aktual melebihi biaya yang dianggarkan. Dan untuk varians biaya yang menguntungkan yaitu varians yang terjadi apabila biaya aktual lebih kecil dari biaya yang dianggarkan. Jadi di sini ada bagan yang mengikhtisarkan hubungan tersebut dengan menggunakan singkatan yang akan digunakan untuk varians yang menguntungkan yaitu F dan tidak menguntungkan yaitu U. Dimana aktual yang lebih diharapkan itu jika laba F, pendapatan F, dan biaya U. Dan untuk aktual yang kurang diharapkan itu jika laba U, pendapatan U, dan biaya F. Jadi label menguntungkan dan tidak menguntungkan itu hanya mengindikasikan hubungan arah yang diikhtisarkan pada bagan ini, di mana hal itu tidak mengindikasikan bahwa penjelasan atas varians merupakan sesuatu yang baik atau buruk. Nah, sebagai contoh, menghabiskan lebih sedikit dari yang dianggarkan untuk pengeluaran pemeliharaan akan menciptakan varians yang menguntungkan, tetapi tidak memiliki pengaruh sebaliknya, terutama di periode nanti apabila pengaruh dari pemeliharaan yang terlalu rendah mulai bersifat material. Jadi, hal yang penting adalah bahwa label menguntungkan dan tidak menguntungkan tidak dengan sendirinya mengindikasikan apakah keputusan adalah baik atau buruk. Jadi ketimbang mendasarkan evaluasi varians hanya pada label tersebut, manajer itu juga harus menentukan penjelasan menyangkut hubungan antara hasil aktual dan yang diharapkan dan kemudian mengevaluasi dengan cermat implikasi penjelasan tersebut. Nah, selanjutnya anggaran statis versus anggaran fleksibel. Jadi di sini ada dua cara menyusun anggaran. Yang pertama, anggaran statis yaitu anggaran yang hanya disusun untuk satu tingkat aktivitas yang diharapkan. Yang kedua, anggaran fleksibel yaitu anggaran yang disesuaikan dengan tingkat aktivitas yang berbeda. Sebagai contoh, kita mengilustrasikan konsep dari Dominion Company yang berharap menjual 9.000 unit pada tahun 2001, di mana anggaran statis terdiri dari pendapatan, biaya, dan laba yang diharapkan pada volume 9.000 unit. Akan tetapi,
Untuk menghadapi kemungkinan bahwa volume lebih rendah dari 9.000 unit, maka dominant company dapat menyusun anggaran fleksibel yang memprediksi pendapatan, biaya, dan laba pada volume yang lebih rendah. Katakan volume itu sebanyak 7.000 dan 8.000 unit. Jadi, anggaran fleksibel menunjukkan pendapatan, biaya, dan laba yang diharapkan pada volume alternatif. Selanjutnya, rumus anggaran fleksibel. Jadi di sini ada paraga 8-2, Dominion Company grafik anggaran fleksibel biaya. Dalam paraga 8-2 ini menunjukkan versi grafik dari rumus anggaran fleksibel untuk Dominion Company berdasarkan pemicu biaya tunggal, yaitu unit output. Dan garis penuh antara 7.000 dan 9.000 unit mengindikasikan bahwa rentang yang relevan untuk rumus anggaran fleksibel adalah 7.000 hingga 9.000 unit. Dalam rentang tersebut, kita mengharapkan biaya tetap selalu konstan pada $70.000 per bulan, yaitu titik di mana garis bertemu dengan sumbu vertikal, dan biaya variabel sebesar $21,80 per unit, yaitu kemiringan garis. Jadi, garis putus-putus di bawah 7.000 unit mengindikasikan bahwa bagian dari garis anggaran fleksibel tersebut berada di luar rentang yang relevan. Jadi, di sini juga terdapat paraga 8-3, Dominion Company anggaran fleksibel. Kalau di buku itu terdapat di halaman 330, di mana paraga 8-3 ini menunjukkan anggaran fleksibel untuk tingkat output masing-masing sebanyak 7.000, 8.000, dan 9.000 unit. Nah, untuk anggaran fleksibel untuk berbagai tingkat aktivitas penjualan atau produksi itu ada 7.000 unit, 8.000 unit, dan 9.000 unit. Untuk penjualannya, untuk yang 7.000 itu hasil penjualannya sebesar $217.000, itu dengan cara mengalihkan 7.000 unit dikali $31. Untuk hasil penjualan yang 8.000 unit itu sebesar $248.000. Caranya juga sama dengan cara mengalihkan 8.000 unit dikali $31. Dan juga untuk hasil penjualan 9.000 unit itu sebesar $279.000. Di sini ada biaya variabel, di mana biaya manufaktur variabel itu untuk rumus anggaran fleksibelnya $21, dan untuk anggaran fleksibel untuk berbagai tingkat aktivitas penjualan atau produksi untuk yang 7.000 unit itu $147.000, untuk yang 8.000 unit itu $168.000, dan untuk yang 9.000 unit itu $189.000. Nah, untuk biaya pengiriman atau penjualan untuk rumus anggaran fleksibelnya itu $0,60. Untuk biaya pengiriman dan penjualan yang 7.000 unit itu $4.200, dan untuk yang 8.000 unit itu $4.800, dan untuk biaya pengiriman penjualan 9.000 unit itu $5.400. Untuk biaya administrasi itu 0,20, untuk yang 7.000 unit itu $1.400, dan untuk yang 8.000 unit itu $1.600, dan yang 9.000 unit itu $1.800. Maka total biaya variabelnya itu untuk yang rumus anggaran fleksibel itu $21,80. Untuk yang 7.000 unit itu total biaya variabelnya $152.600, dan untuk yang 8.000 unit itu sebesar $174.400, dan untuk yang 9.000 unit itu sebesar $196.200. Untuk margin kontribusinya itu untuk rumus anggaran fleksibelnya itu $9,20. Maka untuk hasil untuk margin kontribusi untuk yang 7.000 unit itu sebesar $64.400.000. Itu dengan cara anggaran fleksibel untuk berbagai tingkat aktivitas penjualan atau produksi itu dikali dengan margin kontribusi. Misalnya 7.000 unit dikali margin kontribusi $9,20 itu hasilnya $64.400.000.
Untuk yang 8.000 unit itu juga, untuk margin kontribusinya, caranya juga sama dengan mengalihkan, maka hasilnya sebesar $73.600. Begitu juga dengan yang 9.000 unit, itu dikalikan dengan margin kontribusi $9,20, hasilnya $82.800. Di sini juga ada biaya tetap per bulan, itu ada biaya manufaktur tetap. Untuk rumus anggaran fleksibel itu sebesar $37.000, untuk 7.000 unit itu $37.000, 8.000 unit dan 9.000 unit itu juga hasilnya sama, dimana biaya manufaktur tetapnya itu sebesar $37.000. Untuk biaya penjualan dan administrasi tetapnya itu, untuk rumus anggaran fleksibelnya itu $33.000. Untuk anggaran fleksibel untuk berbagai tingkat aktivitas penjualan atau produksi, yang 7.000, 8.000, dan 9.000 unit itu juga sama, sebesar $33.000. Maka total biaya tetapnya itu untuk rumus anggaran fleksibel itu totalnya $70.000. Untuk total biaya tetap 7.000 unit, 8.000 unit, dan 9.000 unit itu juga sama, hasilnya itu sebesar $70.000. Maka untuk laba rugi operasinya itu untuk mencarinya itu dengan cara margin kontribusi dikurangi total biaya tetap, itu $64.400 dikurangi $70.000, itu hasilnya laba rugi operasi untuk yang 7.000 unit itu sebesar $5.600. Nah, untuk laba rugi operasi yang 3.006 untuk laba rugi operasi 8.000 unit itu juga hasilnya caranya juga sama dengan cara mengurangi margin kontribusi $73.600 dikurangi total biaya tetap $70.000, hasilnya $3.600. Untuk laba rugi operasi yang 9.000 unit caranya juga sama, maka hasilnya itu sebesar $12.800. Anggaran fleksibel berdasarkan aktivitas. Di sini ada paragraf 8-4, Dominant Company anggaran fleksibel berdasarkan aktivitas untuk bulan yang berakhir 30 Juni 20X1, di mana dalam paragraf 8-4 ini menunjukkan anggaran fleksibel berdasarkan aktivitas dari Dominant Company, yang terdapat 4 aktivitas. Yang pertama, pemrosesan, yang kedua setup, yang ketiga pemasaran, dan yang keempat administrasi. Jadi, untuk penjualan dalam unit ada 7.000, 8.000, dan 9.000 unit. Untuk penjualan dalam dolarnya itu, untuk yang 7.000 unit itu sebesar $217.000, untuk yang 8.000 unit itu sebesar $248.000, dan untuk yang 9.000 unit itu sebesar $279.000. Nah, itu dengan cara jumlah unit dikalikan dengan $31 per unit. Untuk aktivitas yang pertama, pemrosesan, pemicu biayanya itu jumlah jam mesin. Jadi di sini tingkat pemicu biayanya itu 14.000, 16.000, dan 18.000. Untuk biaya variabel yang 14.000 itu sebesar $147.000. Itu dengan cara 14.000 dikali $10,50 per mH, hasilnya $147.000. Untuk biaya variabel tingkat pemicu biaya yang jumlah jam mesinnya 16.000 dan $18.000 itu, untuk yang 16.000 biaya variabelnya $168.000, dan untuk yang 18.000 itu $189.000. Caranya sama dengan cara mengalihkan jumlah jam mesin dikali $10,50 per mH. Untuk biaya tetapnya itu sama, untuk jumlah jam mesinnya itu yaitu sebesar $13.000. Maka total biaya aktivitas pemrosesannya itu sebesar 100 untuk yang total biaya aktivitas pemrosesan untuk yang jumlah jam mesinnya $14.000 itu sebesar $160.000. Untuk yang 16.000 jumlah jam mesinnya itu sebesar $181.000. Untuk yang jumlah jam mesinnya 18.000 itu sebesar $202.000. Untuk aktivitas yang kedua, setup, pemicu biayanya adalah jumlah setup. Jadi untuk tingkat pemicu biaya yang 20 itu biaya variabelnya $10.000.
dengan cara 20 dikali $500 per setup, hasilnya $10.000. Untuk yang jumlah setupnya 22, biaya variabelnya $11.000. Caranya juga sama dengan mengalihkan 22 dikali $500 per setup, maka hasilnya $11.000. Dan untuk yang tingkat pemicu biaya yang jumlahnya 24 setup itu, biaya variabelnya itu sebesar $12.000. Caranya juga sama dengan yang sebelumnya dengan cara mengalihkan. Untuk biaya tetapnya itu $12.000. Maka untuk jumlah setup yang 20, 24 dan 22 dan 24 itu biaya tetapnya sama, itu sebesar $12.000. Maka total biaya aktivitas setup itu untuk yang 20 jumlah yang 20 setup itu totalnya $22.000. Untuk yang 22 setup itu total biayanya itu $23.000. Dan untuk yang 24 setup itu total biaya aktivitas setupnya itu sebesar $24.000. Untuk aktivitas pemasaran itu tingkat pemicu biayanya adalah jumlah pesanan. Jadi tingkat pemicu biaya yang 350 jumlah pemesanannya itu biaya variabelnya $4.200. Nah, dengan cara mencarinya itu dengan cara 350 dikali $12 per pesanan, maka hasilnya sebesar $4.200. Untuk yang tingkat pemicu biaya 400 itu biaya variabelnya $4.800. Caranya juga sama dengan cara mengalihkan 400 dikali $12 per pesanan. Untuk biaya variabel pemicu biaya 450 itu sebesar $5.400. Untuk biaya tetap yang jumlah pesanannya 350, 400 dan 450 itu biaya tetapnya sama sebesar $15.000. Maka total biaya aktivitas pemasarannya itu untuk yang 350 jumlah pesanannya itu sebesar $19.200. Untuk yang 400 jumlah pesanannya itu sebesar $19.800. Dan untuk total biaya aktivitas pemasaran dari jumlah pesanan dari 450 itu sebesar $20.400. Nah, untuk aktivitas yang keempat itu administrasi, pemicu biayanya adalah jumlah unit. Untuk tingkat pemicu biaya yang 7.000 unit itu biaya variabelnya sebesar $1.400. Itu caranya dengan 7.000 unit itu dikali dengan $0,20 per unit, maka hasilnya sebesar $1.400. Untuk yang 8.000 unit biaya variabelnya sebesar $1.600. Untuk yang 9.000 unit itu biaya variabelnya $1.800. Caranya sama ya, dengan mengalihkan jumlah unitnya itu dikalikan dengan $0,20 per unit. Kemudian untuk biaya tetap jumlah unit yang 7.000, 8.000 dan 9.000 itu biaya tetapnya sama, yaitu sebesar $18.000. Maka untuk total biaya aktivitas administrasinya itu untuk yang 7.000 unit itu sebesar $19.400. Untuk yang 8.000 unit itu sebesar $19.600. Dan untuk yang 9.000 unit itu total biaya aktivitas untuk biaya aktivitas administrasinya itu sebesar $9.800. Maka untuk total biayanya itu adalah untuk yang 7.000 unit itu $220.600. Untuk yang 8.000 itu sebesar $243.400. Dan untuk yang 9.000 unit itu total biayanya sebesar $266.200. Untuk mencari total biayanya itu dengan cara menjumlahkan total biaya dari 4 aktivitas tersebut, yaitu total biaya dari aktivitas pemrosesan $160.000 ditambah total biaya aktivitas setup $22.000 ditambah total biaya aktivitas pemasaran $19.200 ditambah total biaya aktivitas administrasi $19.400, maka total biayanya itu adalah $220.600. Nah, untuk mencari total biaya
Untuk 8.000 dan 9.000 unit itu caranya juga sama dengan menambahkan total biaya dari keempat aktivitas tersebut. Maka untuk laba rugi operasinya itu sebesar 3.600. 3.600 itu diperoleh dari penjualan dalam dolar. 217.000 dolar itu dikurangi dengan total biaya 220.600 dolar. Nah, untuk laba rugi operasi yang jumlahnya sebesar 4.600 itu diperoleh dari diperoleh dari penjualan dalam dolar 248.000 dolar dikurangi 243.400 dolar. Maka hasilnya 4.600. Untuk laba rugi operasi yang hasilnya sebesar 12.800 dolar itu diperoleh dari penjualan dalam dolar 279.000 dolar dikurangi total biaya 266.200 dolar. Yang selanjutnya, varians anggaran statis dan varians anggaran fleksibel. Varians anggaran statis. Jadi, varians anggaran statis adalah perbedaan antara hasil aktual dan anggaran statis untuk tingkat output awal yang direncanakan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Atas perhatian teman-teman, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Robi Suprianto, NPM 63, melanjutkan presentasi pada bab 8. Varians anggaran fleksibel dapat diartikan sebagai perbedaan antara hasil aktual dan anggaran fleksibel untuk tingkat output aktual yang dicapai. Dengan kata lain, berikan saya setiap tingkat aktivitas yang dicapai dan saya akan menyediakan anggaran yang disesuaikan dengan tingkat tertentu. Sebagai contoh, misalnya, jika penjualan pada dominan ternyata 7.000 unit dan bukan 9.000 unit, maka anggaran fleksibel akan menunjukkan laba mana yang diharapkan berdasarkan tingkat penjualan yang dicapai sebanyak 7.000 unit. Maka banyak perusahaan secara rutin akan melenturkan anggaran untuk menyediakan benchmark yang lebih baik demi mengevaluasi kinerja. Selanjutnya adalah mengintegrasikan varians anggaran statis, anggaran fleksibel, dan anggaran penjualan. Varians tingkat aktivitas atau activity level variance di sini adalah perbedaan antara jumlah anggaran statis dan jumlah dalam anggaran fleksibel. Kemudian untuk varian aktivitas penjualan atau sales activity variance, ini ada merupakan varians tingkat aktivitas apabila penjualan digunakan sebagai pemicu biaya. Selanjutnya adalah mengambil keputusan manajerial. Perhatikan paragraf 8 step 6 pada 8 halaman 333. Di sini, pada paragraf ini, yang kolom kedua ini ada hasil aktual tingkat aktivitas. Kita beri kode 1. Kemudian selanjutnya ada varians anggaran fleksibel. Kita beri kode 2. Kemudian anggaran fleksibel untuk penjualan kita beri kode 3. Dan varians aktivitas penjualan kita beri kode 4. Kemudian anggaran statis ada kode 5. Pada hasil aktual tingkat aktivitas aktual ini didapatkan jumlah unit sebesar 7.000. Kemudian penjualan 217.000, biaya variabel 158.270, kemudian margin kontribusi sebesar 58.730, kemudian biaya tetap ada 70.300, laba operasi didapat sebesar 11.570. Nah, pada paragraf ini pada hasil aktual tingkat aktivitas ini kita peroleh angkanya dari mana? Ya, dari paragraf 8 step 1 yang telah dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk anggaran ditujukan dengan lebih rinci nanti akan dijelaskan di paragraf selanjutnya atau paragraf 8 step 7. Kemudian angka diperoleh dari kolom 7.000 unit ini adalah dari paragraf 8 step 3. Pada varians anggaran fleksibel, ini kita peroleh hasil dari hasil tingkat aktivitas aktual kita kurangkan dengan anggaran fleksibel untuk aktivitas penjualan aktual.
ya di sini. Nah, kita peroleh varians anggaran fleksibel pada unit kita berikan 0 karena 7.000 unit kurangi 7.000 unit, maka hasilnya 0. Kemudian untuk biaya variabel ini kita hitung 158.270 kita kurangkan dengan anggaran fleksibel untuk aktivitas penjualan aktual nilai 152.600. Kita peroleh hasil 5.670. Nah, ini kita kurangkan, maka kita peroleh margin kontribusi untuk hasil tingkat aktivitas aktual ini sebesar 58.730 ribu rupiah. Dan untuk varians anggaran fleksibel sebesar 5.670. Dan untuk anggaran varians aktivitas penjualannya ini kita peroleh dari hasil anggaran fleksibel untuk aktivitas penjualan aktual kita kurangkan dengan anggaran statis. Oke. Jadi di sini anggaran statis ini kan 9.000. Untuk anggaran fleksibel untuk aktivitas ini 7.000 unit. Maka terdapat selisih 2.000 unit. Begitu juga untuk penjualannya. 279 dengan 217.000. Ini ada selisih sebesar 62.000. Berarti untungnya tidak menguntungkan. Nah, ya begitu terusnya dan sampai ketemu total anggaran varians statis. Nah, ini nanti jika udah pada varians anggaran fleksibel ini kita tambahkan semua ya. Jadi ketemu 5.000, 9.070, kemudian untuk anggaran varians aktivitas penjualan sebesar 18.400 ini kita jumlahkan, maka ketemu 24.370 tidak menguntungkan atau total varians anggaran statis. Selanjutnya adalah varians pendapatan dan biaya, varians aktivitas penjualan. Pada paragraf 8 step 6 ini menunjukkan bahwa varians laba aktivitas penjualan sebagai jumlah varians pendapatan aktivitas penjualan dan varians biaya aktivitas penjualan. Nah, ini rumusnya adalah varians laba aktivitas penjualan sama dengan varians pendapatan aktivitas penjualan kita tambahkan dengan varians biaya variabel aktivitas penjualan ditambah varians biaya tetap aktivitas penjualan. Maka kita peroleh 62.000 US dollar ditambah keuntungan tadi sebesar 43.600. Kemudian untuk kita tambahkan 0 dolar. Jadi kita ketemukan ini selisihnya ini kita ketemu antara untung sama rugi ketemunya 18.400. Sebagai alternatif, varians laba aktivitas penjualan sebesar selisih tadi 18.400 atau tidak menguntungkan tersebut sebagai kekurangan. Ada kurang nih. Nah, kekurangan tadi kan 2.000 unit dikalikan dengan margin kontribusi yang dianggarkan sebesar 9,20 dolar 20 per unit dari kolom peraga 8 step 3. Ini kita hitung dengan rumus varians laba aktivitas penjualan sama dengan unit aktual dikurangi unit anggaran statik dikalikan kontribusi per unit yang telah dianggarkan. Jadi 7.000 dikurangin 9.000 dan dikalikan 9,20 maka ketemu hasil sebesar 18.400 atau tidak menguntungkan. Sama ya hasilnya dengan rumus yang sebelumnya tadi. Nah, ini yang selanjutnya adalah varians anggaran fleksibel. Pada paragraf 8 step 6 ini menunjukkan varians laba sebagai jumlah varian pendapatan dan biaya. Varians anggaran fleksibel ditunjukkan di kolom 2, yaitu perbedaan antara hasil aktual di kolom 1 dan jumlah anggaran fleksibel untuk aktivitas penjualan aktual di kolom 3. Maka, varians anggaran fleksibel adalah sebagai berikut. Kita rumuskan. Varians laba anggaran fleksibel sama dengan laba aktual dikurangi laba anggaran fleksibel pada tingkat penjualan aktual ya. Maka sama dengan
Negatif 11.570 kita kurangkan dengan kurikan tadi 5.600, maka diperoleh hasil selisih sebesar 5.970. Pada kolom 2 peraga 8 step 6 ini menunjukkan varians laba anggaran fleksibel sebesar 5.970 US dollar atau tidak menguntungkan adalah jumlah dari 3 varians, yaitu varians pendapatan anggaran fleksibel yang dalam contoh ini adalah 0, karena tidak ada perbedaan antara harga jual aktual dan harga jual fleksibel yang dianggarkan. Varians biaya anggaran fleksibel sebesar 5.670 dolar tidak menguntungkan, dan varians biaya tetap anggaran fleksibel sebesar 300 dolar tidak menguntungkan. Slide selanjutnya terkait peran standar dalam penentuan varians. Varians anggaran statis maupun varians anggaran fleksibel bergantung pada biaya yang digunakan dalam rumus anggaran. Biaya rumus anggaran adalah biaya standar yang harus dicapai. Akan tetapi, biaya standar didefinisikan dengan cara yang berbeda oleh perusahaan yang berbeda. Banyak perusahaan menetapkan biaya standar sama yang saat ini dapat dicapai. Tingkat kinerja dapat dicapai manajer dengan tingkat upaya yang realistis, termasuk penyisihan untuk kerusakan, tumpahan, pemborosan, dan waktu yang non-produktif yang normal. Akan tetapi, bergantung pada apa yang dianggap sebagai tingkat upaya yang realistis dan apa yang merupakan penyisihan normal. Standar yang saat ini dapat diraih bisa berkisar dari mudah diraih hingga sangat sulit diraih. Tingkat di mana standar ditetapkan akan mempengaruhi varians yang dihasilkan dan intensi yang dicapai. Standar yang sempurna atau standar yang ideal ini dengan kata lain kita artikan sebagai ekspresi kinerja paling efisien yang mungkin di bawah kondisi terbaik yang dapat dibuat dengan menggunakan spesifikasi peralatan yang ada. Banyak perusahaan menetapkan standar di antaranya yang mudah diraih dan sulit diraih. Varians yang dihasilkan merefleksikan kinerja relatif terhadap standar yang dapat diraih, sehingga karyawan memandang pencapaian sebagai hal yang mungkin jika menetapkan upaya dan ketekunan yang normal. Keunggulan utama pendekatan ini dalam menetapkan standar adalah yang pertama, standar yang dihasilkan menimbulkan varians yang mengindikasi penyimpangan dari apa yang diharapkan secara normal dan lebih bermanfaat bagi manajemen. Sebaliknya, standar yang sempurna cenderung menimbulkan varians yang tidak menguntungkan yang besar di setiap periode karena kesempurnaan tidak dapat diraih. Yang selanjutnya adalah standar merupakan apa yang diharapkan dalam kondisi normal, sehingga perusahaan dapat menggunakan biaya standar yang sama untuk penganggaran keuangan dan penilaian persediaan. Sebaliknya, perusahaan tidak dapat menggunakan standar yang sempurna untuk penilaian persediaan atau penganggaran keuangan karena mengetahui bahwa biaya standar yang dihasilkan rendah tidak realistis. Kemudian terakhir ada standar yang masuk akal akan memiliki dampak metodologial yang diinginkan terhadap karyawan, terutama jika digabungkan sesuai intensi melakukan perbaikan yang kontinu. Karyawan akan menerima standar sebagai tujuan kerja yang masuk akal. Baik, saya Putri Wajujana NPM 009 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu menemukan penjelasan tentang varians. Manajer membedakan antara efektivitas dan efisiensi, di mana efektivitas adalah tingkat di mana organisasi memenuhi tujuan, sedangkan efisiensi tingkat di mana organisasi meminimalkan sumber daya yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian selanjutnya ada trade-offs di antara varian. Karena berbagai aktivitas suatu organisasi saling berhubungan, tingkat kinerja di satu bidang seringkali mempengaruhi kinerja di bidang lainnya. Seringkali terdapat trade-off antar biaya. Sebagai contoh, McDonald mungkin menghasilkan varians tenaga kerja yang menguntungkan dengan memperkerjakan karyawan kurang terampil dengan gaji yang lebih rendah. Tetapi, hal tersebut juga mungkin menimbulkan pemborosan yang lebih besar karena produk substandar harus dibuang, yang menghasilkan varians bahan yang tidak menguntungkan. Karena banyaknya interdependensi antar aktivitas, label tidak menguntungkan atau menguntungkan tidak boleh membuat manajer langsung mengambil kesimpulan. Jika berdiri sendiri,
varians hanya akan menimbulkan pertanyaan dan menyediakan petunjuk tentang penyebab kinerja. Varians adalah penarik perhatian, bukan pemecah masalah. Kemudian selanjutnya, kapan menyelidiki varians? Bagi beberapa item yang penting, setiap penyimpangan mungkin memerlukan tindak lanjut segera. Akan tetapi, bagi sebagian besar item, manajer mengakui bahwa meskipun semuanya beroperasi secara normal, varians tidak mungkin tepat 0. Untuk item tersebut, manajer merinci tentang varians yang dapat diterima berdasarkan analisis ekonomis berapa besar varians itu seharusnya sebelum penyelidikan layak dilakukan. Meskipun rentang yang dapat diterima kadang-kadang dinyatakan dalam persentase, juga penting untuk mempertimbangkan penyimpangan dolar dari anggaran. Selanjutnya, perbandingan dengan hasil periode sebelumnya. Beberapa organisasi membandingkan hasil aktual dengan hasil tahun lalu untuk periode yang sama ketimbang menggunakan benchmark anggaran fleksibel. Mengapa? Yang pertama, penggunaan hasil aktual dan tahun sebelumnya mungkin benchmark mengasumsikan bahwa nilai tahun sebelumnya adalah apa yang ingin kita capai dan tidak mengandung ketidakefisienan atau hasil substandar. Yang kedua, terjadi banyak perubahan di lingkungan serta organisasi, dan perubahan tersebut dapat membuat perbandingan dengan tahun lalu menjadi tidak valid. Beberapa organisasi dan lingkungannya sedemikian stabil sehingga satu-satunya perbedaan antara sekarang dan 1 tahun yang lalu hanyalah berlalunya waktu. Kemudian yang selanjutnya, anggaran yang lebih terrinci atau varians anggaran fleksibel. Varians bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Pertimbangan komponen-komponen dari varians anggaran fleksibel untuk Dominion Company. Seperti yang ditunjukkan di paragraf 8/7, varians anggaran fleksibel untuk bahan dan tenaga kerja masing-masing adalah $80 dan $5.500 Untuk menganalisis lebih lanjut varians anggaran fleksibel memerlukan informasi yang lebih banyak. Pertama, memerlukan informasi tentang harga standar dan kuantitas standar yang digunakan dalam rumus anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel Dominion Company adalah jumlah yang diharapkan Dominion terjadi berdasarkan kuantitas standar dan harga standar untuk bahan langsung serta tenaga kerja langsung demi memproduksi output yang akan dicapai. Kemudian taburan selanjutnya, asumsikan jumlah berikut adalah hasil dari kuantitas standar dan harga standar yang ditunjukkan di tabel berikut. Untuk 7.000 unit output yang dicapai oleh Dominion, standar tersebut diterjemahkan menjadi anggaran biaya standar yang diizinkan yang ditunjukkan di paragraf 8/7. Biaya bahan langsung yang diizinkan sama dengan 7.000 unit dikali 5 pon dikali $2,00 per pon sama dengan $70.000. Biaya tenaga kerja langsung yang diizinkan 7.000 unit dikali setengah jam dikali $16,00 per jam sama dengan $56.000. Kemudian memperkenalkan informasi tambahan tentang kuantitas aktual bahan atau tenaga kerja yang digunakan serta harga aktual per unit bahan dan tenaga kerja. Asumsikan harga dan kuantitas aktual berikut menjelaskan biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung ditunjukkan di paragraf 8/7. Yang pertama, bahan langsung. Dominion membeli dan menggunakan 36.800 pon bahan pada harga per unit aktual sebesar $1,90 dengan total biaya aktual sebesar $36.800 dikali $1,90 sama dengan $69.920. Yang kedua, tenaga kerja langsung. Dominion menggunakan 3.750 jam tenaga kerja pada harga atau tingkat per jam aktual sebesar $16,40 dengan total biaya 3.750 dikali $16,40 sama dengan
$61.500. Kemudian selanjutnya menghitung varians harga dan kuantitas. Varians anggaran fleksibel atau perbedaan antara biaya aktual yang dikeluarkan dan biaya anggaran fleksibel dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, varians kuantitas yang dapat diatribusikan pada perbedaan antara kuantitas aktual yang digunakan dan kuantitas standar yang diizinkan. Kemudian yang kedua ada varians harga yang dapat mengatribusikan pada perbedaan antara harga aktual per unit dan harga standar per unit. Varians harga mengindikasikan apakah harga aktual yang dibayar lebih besar atau lebih kecil dari harga standar. Dengan rumus varians harga sama dengan kurung buka harga aktual dikurangi harga standar, kurung tutup dikali kuantitas aktual yang digunakan. Kemudian varians kuantitas mengindikasikan apakah kuantitas aktual yang digunakan lebih besar atau lebih kecil dari kuantitas standar diizinkan untuk output yang dicapai. Dengan rumus varians kuantitas sama dengan kuantitas aktual yang digunakan dikurangi kuantitas standar yang diizinkan untuk output aktual dikali harga standar. Selanjutnya, paragraf 8 strip 9 menunjukkan perhitungan varians harga dan kuantitas untuk bahan dan tenaga kerja Dominion Company. Kolom A, paragraf 8 strip 9 menyajikan biaya aktual yang dikeluarkan berdasarkan kuantitas aktual yang digunakan pada harga aktual. Kolom C menyajikan jumlah anggaran fleksibel berdasarkan kuantitas input standar yang diizinkan untuk output yang dicapai dikalikan dengan harga standar. Kolom B yaitu kuantitas input aktual yang digunakan dikalikan dengan harga standar. Antara kolom A dan C digunakan untuk memisahkan pengaruh harga dan kuantitas. Selisih antara kolom A dan B adalah varians harga yang diakibatkan oleh perbedaan antara harga aktual versus standar. Selisih antara kolom B dan C adalah varians kuantitas yang diakibatkan oleh perbedaan antara kuantitas aktual versus standar. Varians harga dan kuantitas yang terkait dengan varians anggaran fleksibel Dominion Company untuk bahan dan tenaga kerja sebagai berikut. Varians harga bahan sama dengan harga aktual dikurangi harga standar dikali kuantitas aktual sama dengan $1,90 dikurangi $2,00 per pon dikali 36.800 pon sama dengan $3.680 menguntungkan. Kemudian varians harga tenaga kerja. Harga aktual dikurangi harga standar dikali kuantitas aktual sama dengan $16,40 dikurangi $16,00 per jam dikali 3.750 jam sama dengan $1.500 tidak menguntungkan. Varians kuantitas atau penggunaan adalah sebagai berikut. Varians kuantitas bahan atau kuantitas aktual dikurangi kuantitas standar dikali harga standar sama dengan 36.800 dikurangi 7.000 dikali 5 pon dikali $2,00 per pon sama dengan 36.800 dikurangi 35.000 pon dikali $2,00 per pon sama dengan 3.600 tidak menguntungkan. Varians kuantitas tenaga kerja sama dengan kuantitas aktual sama dikurangi kuantitas standar dikali harga standar sama dengan 3.750 dikurangi 7.000 dikali setengah jam dikali $16,00 per jam sama dengan 3.750 kurangi 3.500 jam dikali $16,00 per jam sama dengan $4.000 tidak menguntungkan. Menurut definisinya, jumlah varians harga yang dan kuantitas bahan langsung sama dengan total varians anggaran fleksibel bahan langsung. Demikian juga jumlah varians harga dan kuantitas tenaga kerja langsung sama dengan varians anggaran tenaga kerja langsung. Varians anggaran fleksibel bahan sama dengan $3.680 menguntungkan ditambah $3.600
$1000 tidak menguntungkan sama dengan $80 menguntungkan. Varians anggaran fleksibel tenaga kerja sama dengan $1.500 tidak menguntungkan ditambah $4.000 tidak menguntungkan sama dengan $5.500 tidak menguntungkan. Kemudian yang selanjutnya, paragraf 8/10 menyajikan tinjauan grafis atas perhitungan varians harga dan kuantitas. Panel A dan B menunjukkan kasus sederhana di mana ada baik varians kuantitas maupun harga tetapi tidak keduanya, sehingga tidak ada interaksi antara varians harga dan kuantitas di kedua panel itu. Anggaran fleksibel adalah kuantitas standar diizinkan dikalikan dengan harga standar dikurangi kotak berwarna biru. Varians bergantung pada perbedaan antara harga standar dan aktual serta perbedaan antara kuantitas standar dan aktual. Di panel A, varians adalah kuantitas yang digunakan lebih dari kuantitas standar yang dikalikan harga standar dikurangi kotak berwarna coklat. Di panel B, varians adalah harga yang dibayarkan lebih dari harga standar dikalikan kuantitas standar dikurangi kotak berwarna ungu. Panel C mengilustrasikan situasi di mana baik varians kuantitas maupun harga muncul. Interaksi antara kedua varians itu direpresentasikan oleh area berwarna ungu yang bersinggungan. Secara konsep, pengaruh gabungan tersebut dapat didefinisikan menjadi varians ketiga yang terpisah. Beragam istilah yang digunakan untuk varians harga dan kuantitas dalam praktek. Sebagai contoh, banyak perusahaan menyebut varians harga yang diterapkan pada tenaga kerja sebagai varians tarif, dan banyak yang menyebut varians kuantitas sebagai varians pemakaian atau varians efisiensi. Saya Nurhayati NPM 066 akan melanjutkan presentasi mengenai menginterpretasikan varian harga dan kuantitas. Dengan membagi varian anggaran fleksibel menjadi varian harga dan juga kuantitas, kita akan dapat mengevaluasi manajer dengan lebih baik tentang varians yang dapat manajer itu kendalikan. Saat membagi varian anggaran fleksibel menjadi varian harga dan juga kuantitas, mungkin akan ada pertanyaan mengenai siapakah yang memiliki kendali atas varian harga. Mungkin saja manajer yang bertanggung jawab atas pembelian bahan memiliki kendali terhadap harga, sehingga akan bertanggung jawab terhadap varian harga, tetapi manajer pembelian itu mungkin tidak memiliki banyak kendali atas harga tersebut, karena kekuatan pasar eksternal itu menjadi pengaruh utama terhadap harga. Dengan memisahkan varian harga dan juga varian kuantitas, kita akan berfokus pada varians kuantitas untuk menilai apakah manajer itu menggunakan bahan dengan lebih efisien. Saat menginterpretasikan varian harga dan kuantitas, kita harus berhati-hati untuk mempertimbangkan insentif yang diciptakan oleh varian harga dan juga kuantitas itu. Saat berfokus secara eksklusif pada varian harga, itu dapat menyebabkan insentif yang bekerja melawan tujuan dari organisasi dan juga manajemen mutu total. Contohnya, jika manajer pembelian hanya fokus kepada menciptakan varian harga bahan yang menguntungkan dan dapat mencapai harga yang lebih rendah dengan membeli kuantitas yang lebih besar atau bahan dengan kualitas lebih rendah, itu akan menimbulkan penanganan persediaan yang berlebihan dan juga biaya oportunitas yang disebabkan oleh kuantitas pembelian yang besar itu juga meningkatkan kerusakan yang disebabkan oleh bahan yang berkualitas lebih rendah. Varian sendiri itu merupakan suatu alat yang bermanfaat yang akan menyediakan petunjuk dan juga penarik perhatian atas masalah. Tetapi, varians itu hanya sebagai titik awal bagi pencarian jawaban atas pertanyaan yang kompleks, mengapa hasil aktual itu berbeda daripada ekspektasi yang dibuat. Selanjutnya, variance overhead.
Evaluasi atas varian overhead itu berbeda dari evaluasi atas bahan langsung dan juga tenaga kerja langsung, karena biaya overhead itu merupakan biaya yang tidak langsung yang dialokasikan oleh perusahaan dan bukan ditelusuri ke dalam output. Varian overhead sendiri dibagi menjadi dua, yaitu varian overhead variabel dan juga varian overhead tetap. Yang pertama, varian overhead variabel. Perusahaan mengalokasikan overhead variabel ke output itu berdasarkan beberapa pemicu biaya. Varians anggaran fleksibel overhead variabel sendiri dapat dibagi menjadi dua varians. Yang pertama, varians efisiensi overhead variabel yang merupakan perbedaan antara aktivitas pemicu biaya aktual dan jumlah standar yang diizinkan untuk output aktual yang dicapai oleh perusahaan. Untuk menghitung varian efisiensi overhead variabel ini, menggunakan rumus aktivitas pemicu biaya aktual dikurangi aktivitas pemicu biaya standar yang diizinkan, dikalikan dengan tarif overhead variabel standar per unit pemicu biaya. Varians ini bergantung sepenuhnya pada apakah kuantitas pemicu biaya yang digunakan itu lebih besar atau lebih kecil daripada kuantitas yang diizinkan untuk output aktual yang dicapai. Varians ini mengukur bagaimana pengendalian terhadap aktivitas pemicu biaya itu mempengaruhi biaya overhead variabelnya. Yang kedua, varians pengeluaran overhead variabel yang merupakan perbedaan antara biaya overhead variabel aktual dan jumlah yang diprediksi untuk tingkat aktivitas pemicu biaya aktual. Untuk menghitung varian pengeluaran overhead variabel menggunakan rumus overhead variabel aktual dikurangi tarif overhead variabel standar per unit pemicu biaya dikalikan dengan aktivitas pemicu biaya aktual yang digunakan. Varians ini menggabungkan pengaruh harga dan juga kuantitas serta memberitahukan bagaimana biaya overhead variabel aktual itu dibandingkan dengan jumlah yang diprediksi untuk tingkat aktivitas pemicu biaya aktual. Yang kedua, varians overhead tetap. Overhead tetap ini tidak bervariasi dengan tingkat penggunaan pemicu biayanya. Varians pengeluaran overhead tetap merupakan perbedaan antara overhead tetap aktual dan juga overhead tetap yang dianggarkan oleh perusahaan. Untuk contoh mengenai varians overhead variabel dan juga tetap, kita bisa melihat peraga 8.11 yang merupakan perhitungan varians overhead variabel dan tetap untuk Dominion Company. Pada peraga 8.11 itu, ada 3 kolom yang menyajikan mengenai overhead aktual yang dikeluarkan, prediksi overhead berdasarkan penggunaan pemicu aktual dikalikan dengan harga standar, anggaran fleksibel, yang merupakan penggunaan pemicu standar yang diizinkan untuk output yang dicapai dikalikan dengan harga standar. Pada Dominion Company, untuk menghitung overhead variabel, dari perlengkapan, overhead aktual yang dikeluarkan oleh perusahaan itu $4.700. Dengan prediksi overhead itu $4.500 dan anggaran fleksibel sebesar $4.200. Dominion Company itu memecah varians overhead variabel anggaran fleksibel yang tidak menguntungkan sebesar $500 yang diperoleh dari overhead aktual yang dikeluarkan dikurangi dengan anggaran fleksibel dipecah menjadi varian pengeluaran dari overhead aktual yang dikeluarkan dikurangi dengan prediksi overhead berdasarkan penggunaan pemicu aktual dikalikan dengan harga standar, dan varian efisiensi yang diperoleh dari prediksi overhead berdasarkan penggunaan pemicu aktual dikalikan harga standar dikurangi dengan anggaran fleksibelnya. Dan juga overhead tetap dari supervisi pabrik itu sebesar $300 yang tidak menguntungkan dari varian anggaran fleksibel. Overhead aktual yang dikeluarkan dikurangi anggaran fleksibelnya, yang akan dipecah menjadi varian pengeluaran. Overhead aktual yang dikeluarkan dikurangi dengan prediksi overhead, dan juga perusahaan tidak memiliki varians pada overhead tetapnya, karena prediksi overhead dikurangi dengan anggaran fleksibelnya itu menghasilkan hasil yang 0. Pada Dominion Company, standar itu mengizinkan setengah dari jam tenaga kerja langsung pemicu biaya untuk setiap unit output, atau 3.500 jam yang diizinkan untuk 7.000 unit output yang dicapai oleh perusahaan. Karena itu, anggaran fleksibel dari perusahaan berjumlah 4.200 untuk perlengkapan, dan ditranslasikan menjadi 4.200 dibagi dengan 3.500 jam akan menghasilkan
$1,20 per jam tenaga kerja langsung yang diizinkan untuk output yang dicapai oleh perusahaan. Karena Dominion Company ini menggunakan 3.750 jam tenaga kerja, jika standar produksinya yaitu 7.000 unit, adalah setengah jam dikalikan dengan 7.000 unit atau 3.500 jam standar yang diizinkan oleh perusahaan. Maka perusahaan akan menggunakan kelebihan 250 jam tenaga kerja. Setiap jam tenaga kerja itu akan memicu $1,20 overhead variable, sehingga kelebihan tenaga kerja akan memicu $300 biaya overhead variable ekstra. Itu kita bisa melihatnya pada halaman 347, di mana variance efisiensi overhead variable perlengkapan itu diperoleh dari jam tenaga kerja langsung aktual sebesar 3.750 jam dikurangi jam tenaga kerja langsung standar yang diizinkan oleh perusahaan 3.500 dikalikan dengan tarif overhead variable standar per jam sebesar $1,20 per jamnya. Kelebihan jam sebanyak 250 dikalikan dengan tarif overhead $1,20 akan menghasilkan $300 yang tidak menguntungkan pada varian efisiensi overhead variable perlengkapan. Selain itu, komponen lain dari varian anggaran fleksibel itu mengukur pengendalian atas pengeluaran overhead dengan aktivitas memicu biaya aktual. Varian pengeluaran overhead variabel itu merupakan perbedaan antara overhead variabel aktual dengan jumlah overhead variabel yang diprediksi jika perusahaan menggunakan 3.750 jam tenaga kerja langsung aktual. Varian pengeluaran overhead variabel dari perlengkapan diperoleh dari overhead variabel aktual dikurangi tarif overhead variabel standar dikalikan jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan oleh perusahaan, atau $4.700 dikurangi $1,20 dikali 3.750 akan menghasilkan $4.700 dikurangi $4.500. Dan varian pengeluaran overhead variabel dari perlengkapan yang diperoleh oleh perusahaan itu sebesar $200 yang tidak menguntungkan. Pada contoh ini, jika aktivitas memicu biaya aktual itu melebihi aktivitas yang diizinkan untuk output aktual yang dicapai, varian efisiensi overhead variable adalah tidak menguntungkan. Dan sebaliknya, jika aktivitas memicu biaya aktual itu kurang dari aktivitas yang diizinkan, maka varian efisiensi overhead variabelnya itu menguntungkan. Varian efisiensi overhead variable memberitahukan manajemen berapa besarnya biaya overhead variabel yang disia-siakan jika varian tidak menguntungkan atau dihemat jika varian menguntungkan akibat aktivitas memicu biaya yang dilakukan oleh perusahaan. Variance overhead variable itu tidak dengan sendirinya mengidentifikasi penyebab dari hasil yang berbeda antara anggaran statis dan juga fleksibel. Perbedaan ini menyediakan landasan bagi investigasi lebih lanjut. Manajemen harus menemukan mengapa kinerja overhead itu tidak sesuai dengan anggaran dengan menyelidiki penyebab yang menyebabkan ketidaksesuaian antara kinerja overhead dengan anggaran tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa ditanyakan ketika sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.